Saudara, kenalilah Tuhan Yesus dalam badai atau masalah-masalah saudara. Dia Tuhan, dia berkuasa, dan dia ada bersama-sama dengan saudara. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera saudaraku. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus 6 ayat 45-56. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Mereka berlari-lari, mereka ke seluruh daerah itu, dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya itu menjadi sembuh. Saudara, pernahkah kita bertanya mengapa? Ketika kita mengalami masalah atau badai dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Markus kembali mengajukan sebuah kisah yang harusnya memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga untuk kita bersikap dan juga kita bertindak dalam menghadapi badai atau masalah dalam kehidupan kita. Saudara, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, saudara, bahwa semua kita akan berhadapan dengan badai dan kesulitan dalam kehidupan ini. Siapapun kita. Mengikut Tuhan Yesus, kita tahu akan berhadapan dengan kesukaran dan juga tantangan. Yang kedua, bahwa dalam situasi badai tersebut, kita bisa saja kehabisan akal, kita bisa saja kehabisan cara, dan juga sumber kita. Kita bisa saja menjadi tidak berdaya sama sekali. Yang ketiga, saudara, kelihatannya Tuhan sepertinya tidak ada di situ. Dalam kisah dipaparkan dalam Markus ini, sekali lagi dia menekankan untuk kembali bahwa sungguh-sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu tidak terbantahkan. Hanya saja pemahaman daripada murid-muridnya belum sampai ke situ. Selamat datang dalam perjalanan latihan dan kemudian ujian ataupun testing yang Tuhan bawa kalau kita mengikut Dia. Dan murid-muridnya sekali lagi di sini dibawa pada pengalaman. Coba lihat settingnya. Mereka baru saja melayani dan Yesus baru saja melakukan mujizat paling besar, yaitu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan setelah itu Yesus mau kembali lagi untuk meminta supaya mereka bisa menyendiri. Tapi kali ini di benak Yesus akan ada sebuah tes, akan ada sebuah ujian buat murid-muridnya. Makanya dia menyuruh orang-orang pergi dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Ayo kita menyeberang ke seberang. Kamu jalan duluan, saya berdoa." Kira-kira begitu Yesus berkata. Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seperti yang biasa dia kerjakan. Tapi kali ini dia melakukannya di tengah malam. Yang luar biasanya adalah ketika angin datang, cobaan datang, mereka takut, mereka panik, mereka bingung juga karena angin tersebut. Mereka mulai panik dan Alkitab berkata gini, Yesus kemudian berjalan di atas air. Kemudian dia berkata, "Diam dan tenanglah." Rupanya yang jadi masalah mengapa badai datang lagi dalam kehidupan mereka seperti telah dirancangkan oleh Yesus, itu karena ayat 52.
Sebab Ya. sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga ngerti. Jadi mereka belum paham. Nah memang sebenarnya pemahaman kita terhadap siapa Tuhan, pemahaman kita terhadap firman Tuhan yang disampaikan buat kita, itu penting sekali. Ya. Sangat berbahaya jika kita kemudian hanya percaya saja tanpa memahami. Sangat berbahaya kita kemudian melakukan ritual-ritual agamawi tanpa memahami. Pemahaman sangat penting. Murid-murid Yesus belum nyampe tadi, isi saya katakan. Belum sampai ke situ pengertian mereka. Mereka sekalipun mujizat besar, mereka miss out hal yang terpenting, yaitu mengenal pribadi Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dia datang dengan mereka kemudian berkata, ini aku. Seperti dia berkata, I am. Itu perkataannya waktu Musa bertanya, nama siapa? Harus disampaikan kepada bangsa Israel. I am that I am. Akulah. Dia berkata, ini aku ada dengan kamu. Dia naik ke perahu, anginnya kemudian reda. Wow, saudara, Yesus mengambil waktu untuk kembali mengajar murid-muridnya. Karena di depan mereka akan mengalami banyak tantangan, bahkan tantangan-tantangan yang lebih besar. Saudara, seharusnya murid-muridnya itu mengingat pengalaman sebelumnya. Waktu Tuhan Yesus meneduhkan badai. Saudara bisa baca itu di Injil Markus pasalnya keempat. Tapi kali ini Tuhan Yesus bukan hanya meneduhkan badai lagi, tapi Yesus berjalan di atas air. Ini powerful sekali. Ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus bukan rabi biasa dan nabi biasa, bukan. Bukan juga Tuhan Yesus hanya sekedar berbuat mujizat, tapi saudaraku, Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Haleluya. Amin. Ini perlu saudara untuk kita sungguh-sungguh ketahui dalam kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh menghidupinya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, setelah lewat testing ini, kemudian kita masuk ayat 53 sampai ayatnya yang ke-56. Hasilnya selalu seperti itu. Kalau Markus pasalnya yang keempat sebagai perbandingan, begitu melewati topan dan badai, sesampai ke seberang, ada misi yang terjadi di situ. Di sini pun demikian. Setelah melewati testing lagi, mereka sampai ke seberang di Genesaret. Terjadi mujizat-mujizat besar. Orang yang menunggu di dalamnya, mereka mengalami hal yang luar biasa. Sepeda yang saya suka di dalamnya ketika di mana kemanapun mereka melihat Yesus datang di sana, mereka segera mengenal Yesus. Ada sebuah pengenalan yang muncul dalam orang banyak ini. Tapi Yesus kan tidak mau orang banyak yang mengenal itu sama pengenalan dengan murid-muridnya. Yesus mau murid-muridnya lebih mengenal dia. Selebihnya, the impact of his ministry, impact dalam pelayanannya luar biasa. Bahkan Alkitab berkata, di Genesaret ini banyak orang disembuhkan. Bahkan sampai orang memegang jubah Yesus saja. Siapa saja memegang jubahnya, sembuh. Orang datang bawa orang sakit untuk datang dengan dia, sembuh. Mungkin bukan itu yang paling penting dalam cerita ini. Yang paling penting adalah kita kemudian dapat mengenal pribadi Yesus. Amin. Lebih lagi dia mau berkata, akulah Tuhan. Dan aku ada bersama dengan kamu. Saudara, kenalilah Tuhan Yesus dalam badai atau masalah-masalah saudara. Dia Tuhan, dia berkuasa, dan dia ada bersama-sama dengan saudara. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.